Sebenarnya di dalam Islam itu kalau dibilang memuliakan wanita itu Masya Allah banget. Kita ngomong dari ibu dulu deh. Kalau di dalam Islam nih gini, ketika kita masih di dalam sama orang tua, kita tuh harus banget patuh kepada orang tua. Kecuali ada perintah-perintah yang tidak baik ya bro ya. Jadi kita harus patuh sama orang tua. Apalagi yang baik-baik Masya Allah tuh. Apalagi pahalanya besar banget. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Wanita dan laki-laki ketika sudah menikah tuh berbeda. Maksudnya ketika sudah menikah, laki-laki tetap harus berbakti kepada ibu. Walaupun sudah menikah. Rasa sayangnya tuh, ini mohon maaf bukan membeda-bedakan, tapi lebih kita ini tetap harus nganggap apa-apa ibu saya daripada istri saya. Ini mohon maaf, tapi bukan berarti meinikan istri, bukan. Bukan ya. Si istri ketika sudah menikah, dia harus banget patuh sama suami. Tapi istri ini kadang-kadang kan, kok kamu lebih ini sama ibu kamu, ini dong berarti gak adil dong. Sayang, ingat nanti kamu punya anak loh. Anak kamu kalau ikut aturan Islam, dia lebih harus memuliakan kamu daripada istri kamu. Sebenarnya turun-turunan aja langsung bawa gitu loh. Betul. Artinya posisi seorang wanita tuh begitu mulia. Contoh sangat yang sederhana deh. Kita pulang kerja sampai rumah ngantuk banget nih. Pengennya tidur cepat. Pola tidurnya pengen pola tidur kan yang sehat gitu kan. Tidur. Tiba-tiba istri ngomong nih. Ngajak ngobrol. Gue ngerasa gue gak ada apa-apanya secara capeknya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang difikirkan umatnya. Agamanya difikirkan. Dia seorang jenderal, dia seorang pemimpin. Capeknya tuh bahasanya tuh luar biasa bro. Masa kita bayangin pemimpin-pemimpin kayak presiden kita kan capeknya luar biasa tuh gitu kan. Beda sama kita loh. Gitu loh. Gue ngebandingin Nabi Muhammad. Secapek-capeknya dia tidak menutup matanya. Kalau istrinya ajak ngobrol di kamar di kasur. Mencoba untuk iya sayang gimana. Maksudnya kayak gitu loh. Gue coba bro. Karena ujian itu kan ada baiknya kan. Akhirnya gue yang keras ini, yang egonya sangat tinggi ini, terketuk hatinya karena dari ujian itu. Benar kata Kak Wisnu tadi, kenapa gue harus dikasih sakit? Kenapa orang lain enggak gitu kan? Kenapa orang lain hamilnya santai? Kenapa gue hamilnya susah gitu kan? Akhirnya gue dikasih hidayah itu. Akhirnya gue yang tadinya keras banget gak mau nutup aurat, akhirnya gue pengen belajar pakai hijab. Itu kan mahal banget gitu loh. Hidayah itu kan mahal banget, gak gampang gitu. Jadi dari situ kan gue kayak gak pernah menyalahkan kayak kenapa gue harus sakit itu, enggak. Gue alhamdulillah memang mungkin Shirin tuh harus dikasih sakit kayaknya. Saking gue keras kepalanya minta. Tapi gak artinya Tuhan akan memanggil semuanya dengan cara ngasih semua orang sakit gitu, enggak. Semua Allah itu kan tahu hambanya masing-masing gitu. Dan setiap orang kan takarannya beda-beda gitu kan. Gue yang seperti ini akhirnya pas abis sakit dan gue dapet gue kayak ya emang gue harus diginiin. Dari orang kan beda-beda. Ada yang dari mimpi, teman gue ada yang dari mimpi, ada yang dari Kak Wisnu ketakutan, ada yang dari gue mungkin sakit gitu kan. Kayak jujur sih pada saat itu tuh kita tuh udah mulai memperbaiki circle kita yang tadi Kak Wisnu bilang gitu. Dan circle gue udah almost semuanya pakai jilbab sebenarnya. Jadi gue kayak apa dosa gue banyak banget ya, kok gue gak dapat hidayah ya. Pada saat itu gue yang kayak wah kok teman gue tuh inget banget yang belum pakai jilbab tuh gue sama Alisa. Ica udah pakai akhirnya. Gue bilang Ica pakai jilbab. Aduh, kenapa Cak? Dimimpiin dan mimpinya itu serem banget. Gue kok gue gak dimimpi-mimpiin ya? Apa dosa gue numpuk ya? Gimana ya nih ya? Kayak gue panik sendiri sih sebenarnya. Itu yang bikin gue kayak aduh gimana ya gitu. Gue sebenarnya panik sih, tapi gue lebih kayak nah itu ego gue tinggi banget. Jadi kayak gue nggak dinaik. Oh ya udah nanti aja masih muda gitu kan. Oh ya udah mungkin nanti aja dipakai jilbabnya nanti gitu. Terus akhirnya gue ketakutan itu dan gue bilang bulan depan Ramadan ya. Dan itu tinggal berapa hari lagi nggak nyampe sebulan lah. Ya udah yang kayaknya gue sambil nangis benar-benar gue ketakutan banget dan gue nggak tahu kenapa pengen banget pakai kerudung pada saat itu gitu. Gue bilang kayak yang kayaknya start yang bagus ya Ramadan. Aku pengen pakai kerudung gitu, aku pengen belajar pakai jilbab. Wah Desi Masya Allah sih, dia nangis, dia bilang kayak Allah ya gitu kan. Terus kayak gue yang kayak oh iya ya. Dan gue tuh masih kayak mencoba untuk ngelodingin otak gue juga sih kayak gue bisa gak ya gitu loh. Karena gue gak mau gue udah pakai jilbab gue copot. Karena gue public figure, bukan karena dibully ya. Gue gak mau orang nyontoh gue yang dosa nanti kan gitu. Jadi kayak gue gak mau copot buka gitu kan. Jadi kayak masih mencoba untuk kayak gue siap gak gitu. Masih kaget lah gitu kan. Itu sih. Terus akhirnya pakai, gue bilang ya nanti Ramadan pakai
jilbab. Terus gak lama kemudian ada yang ketok pintu, jenguk, Oki datang, Oki Stiana Dewi datang. Itu sebenarnya menurut gue sih udah Allah atur ya. Kenapa gak temen-temen gue yang masih mungkin kayak lo pakai jilbab ngapain gitu kan? Kan bisa aja ya kan membuat hati ini yang sangat goyah menjadi lebih goyah gitu kan. Kayak ngapain sih gitu kan, bisa aja sebenarnya. Tapi Allah atur Oki yang datang. Dan Wisnu kan gak bisa handle dia karena bahagia banget mungkin ya. Ki Shirin mau pakai kerudung gitu kan. Dia happy banget. Dan Oki juga nangis kayak Shirin alhamdulillah. Gue rasa kayak oke gitu kayak ini emang udah jalan Allah deh gitu kan. Dan apa ya kata-katanya Oki bikin gue tuh bener-bener kayak Oke, kayak gue memang harus belajar lebih baik menutup aurat gue. Belajar ya, bukan berarti gue lebih baik ya, belajar lah gitu. Jadi di situ akhirnya pas Ramadan gue memutuskan untuk pakai hijab. Belajar menutup aurat tapi bukan berarti gue langsung bener-bener total hijrah gitu ya. Karena itu butuh proses panjang banget. Sampai gue bener-bener mau kajian banget, serius. Bener-bener pengen berubah dengan yang lain. Itu kan semua butuh proses gitu. Bukan berarti gue langsung tutup jilbab langsung jadi orang benar gitu. Jadi kayak butuh proses tapi membeneri satu